Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Ujiandara. Saya dari kelas 2D Pendidikan Biologi Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Jadi, ekosistem adalah sebuah sistem kompleks yang terdiri dari interaksi antara komponen biotik atau organisme hidup dan abiotik atau faktor non-hidup di suatu era geografis tertentu. Definisi ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara organisme hidup dan lingkungan fisik tempat mereka hidup. Jadi, ekosistem itu sendiri terdiri dari dua komponen utama. Komponen yang pertama adalah komponen biotik atau organisme hidup, dan komponen yang kedua adalah komponen abiotik atau faktor non-hidup dalam lingkungan. Komponen biotik itu sendiri adalah semua makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem. Setiap makhluk hidup tersebut memiliki peran, yaitu seperti produsen atau penghasil. Produsen atau penghasil itu sendiri adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh organisme berklorofil. Kemudian, yang kedua, konsumen atau pemakai. Konsumen ini artinya tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen ini dibagi dua, yaitu konsumen langsung dan konsumen tak langsung. Yang ketiga, ada dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat pada sampah dan makhluk hidup yang sudah mati. Yang pertama ada air. Air merupakan kebutuhan mutlak sebagai pelarut zat-zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang kedua, tanah. Tanah merupakan tempat tinggal bagi sebagian komponen biotik, antara lain manusia, hewan, darat, sebagian tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Selanjutnya ada udara. Udara terdiri dari beberapa macam gas, antara lain oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan oleh manusia dan hewan, sedangkan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan dan fitoplankton. Selanjutnya ada cahaya matahari, merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup di bumi. Ya, selanjutnya suhu. Suhu mempengaruhi perkembangan tumbuhan dan hewan, sehingga ada sebutan tumbuhan atau hewan daerah panas dan dingin. Dan yang terakhir adalah kelembapan. Kelembapan tanah dan udara berpengaruh pada makhluk hidup tertentu, seperti cacing yang habitatnya di tanah yang lembab. Selanjutnya adalah jenis-jenis ekosistem. Terdapat berbagai jenis ekosistem yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh dunia, masing-masing dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contoh dari jenis-jenis ekosistem. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki karakteristik yang lebat, tinggi, dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Ditemukan di daerah tropis seperti Amazon di Amerika Selatan, Kongo di Afrika, dan Asia Tenggara. Kaya akan keanekaragaman hayati dengan pepohonan yang tinggi, epifit, dan tanaman obat-obatan. Iklim yang lembab dan dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Yang kedua ada padang rumput. Tersebar di berbagai benua seperti prairie di Amerika Utara, savana di Afrika, dan pampas di Amerika Selatan. Didominasi oleh rumput dan tanaman semak yang tahan kekeringan. Yang ketiga ada hutan boreal. Ditemukan di wilayah subarktik di belahan utara bumi seperti hutan taiga di Siberia dan Kanada. Selanjutnya yang keempat ada gurun. Tersebar di berbagai belahan dunia seperti gurun Sahara di Afrika, gurun Atacama di Amerika Selatan, dan gurun Taklamakan di Asia. Ditandai oleh curah hujan yang sangat rendah dan suhu yang ekstrim. Yang kelima ada lautan. Lautan merupakan ekosistem terbesar di bumi, mencakup berbagai jenis habitat seperti terumbu karang, laut dalam, dan pantai. Didominasi oleh plankton, ikan, mamalia laut, dan berbagai bentuk kehidupan laut lainnya. Yang keenam ada lembah sungai dan danau. Danau atau lembah sungai merupakan ekosistem air tawar yang terdiri dari aliran sungai, danau, rawa, dan air terjun, menyediakan habitat bagi berbagai spesies ikan, amfibi, burung air, dan hewan air lainnya. Yang ketujuh ada padang pasir, tersebar di berbagai belahan dunia seperti gurun Sahara di Afrika Utara, gurun Gobi di Asia Tengah, dan gurun
Kalahari di Afrika Selatan, ditandai oleh tanah yang tandus, panas, yang ekstrim, dan vegetasi yang jarang. Habitat bagi hewan-hewan yang memiliki adaptasi khusus terhadap kekeringan seperti kadal, pasir, dan kelinci gurun. Materi selanjutnya adalah interaksi dalam ekosistem. Jadi, organisme biotik dalam ekosistem terhubung melalui rantai makanan, di mana energi dan nutrisi ditransfer dari produsen ke konsumen, kemudian ke pengurai. Contohnya dalam ekosistem laut, fitoplankton sebagai produsen menjadi makanan bagi zooplankton sebagai konsumen primer, yang kemudian menjadi mangsa bagi ikan kecil sebagai konsumen sekunder. Di dalam ekosistem, materi seperti karbon, nitrogen, fosfor beredar melalui siklus biokimia, di mana organisme hidup dan faktor abiotik bekerja sama dalam proses-proses seperti fotosintesis, respirasi, dekomposisi, dan fiksasi nitrogen untuk mengubah dan memindahkan materi tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.